bab yang ke-80, bab fadlu man mata lahul walad, bab keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Tidaklah salah seorang daripada kaum muslimin yang ditinggal mati 3 anaknya, kemudian dia tersentuh api neraka. Jadi seorang yang ditinggal mati 3 anaknya, dia tidak akan tersentuh api neraka illa tahillatal qasam, kecuali ya ketika dia melintas di atas sirat, ketika dia melintas di atas sirat. Hanya saja orang tua yang seperti ini ujiannya, ditinggal mati oleh anaknya, dia tidak akan masuk ke dalam neraka bila dia bersabar. Kalau dia tidak sabar, maka dia akan mendapatkan ancaman. Dalam hadis disebutkan, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk dari golongan kami yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan berteriak-teriak ala jahiliyah. Yaitu ketika dia anaknya meninggal, misalkan dia sangat terpukul, kemudian dia tampar-tampar pipinya, dia meratap, ya, dia merobek-robek bajunya, kemudian teriak-teriak, ya, maka dia diancam bukan termasuk dari golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga wanita yang meratap, ya, ketika dia ditinggal mati oleh anaknya, dia begitu sedih dan sampai meratap, maka ancamannya disebutkan dalam hadis, an-naihah idza lam tatub qabla mautiha, wanita yang meratap apabila dia tidak bertobat sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamah 'alaiha sirbalun min qatiran. Nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan dituangkan cairan dari tembaga, atau dipakaikan pakaian dari cairan tembaga, wadirun min jarab, dan pakaian penyakit gatal, pakaian yang gatal-gatal, ya. Tapi kalau dia bersabar atas kematian anaknya, maka dia akan mendapatkan keutamaan terhindar dari neraka. Illa tahillatal qasam, kecuali tahillatul qasam itu adalah ayat dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap orang itu pasti akan mendatangi apa? Neraka. Dan itu merupakan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mendatangi neraka adalah melintas di atas apa? Sirat. Melintas di atas sirat. Jadi, kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah, anna imra'atun atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisobiyin. Ada seorang wanita yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menggendong anaknya. Dia berkata kepada Nabi, ud'ulahu, wahai Rasul, doakan anak saya ini dengan keberkahan supaya sehat. Faqad dafantu salasa, karena aku sudah menguburkan 3 anakku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur ibu ini dengan mengatakan, ihtadzarti bihidarin syadidin minan nar. Wahai ibu telah membuat benteng yang sangat kuat dari apa? Neraka. Ibu ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka karena kesabarannya ditinggal 3 anaknya. Bagaimana cara seorang dia bisa bersabar dengan kematian anak-anaknya? Maka kita membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa khlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang Engkau berikan kepadaku ini, dan gantilah dengan yang lebih baik. Sudah. Yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan apa? Kekuatan
Di antaranya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Ya Allah, aku minta kepadamu ar-ridho, keridhaan setelah al-qada, setelah takdirmu. Dengan kita berdoa ini kadang-kala hati kita menjadi lebih tenang, atau Allah tampakkan hikmah kenapa anak-anak kita ini dibuat wafat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita ditampakkan hikmah. Ketika seorang dia ditimpa musibah, dia berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dalam kesabaran dalam menerima musibah. Kemudian yang berikutnya, di antara cara seorang itu dia bisa sabar terhadap musibah yang Allah timpakan, dia mengingat kisah-kisah para salafus saleh atau kisah daripada nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam, yang mana nabi kita sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang sangat berat. Semua anaknya meninggal dunia kecuali kecuali satu, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan ada anak beliau yang meninggal itu di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meneteskan air mata. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sedih ya ketika anaknya meninggal dunia. Beliau meneteskan air mata karena memang anak itu adalah ya sebuah rizki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yang merupakan sebagai perhiasan dunia, sehingga ketika misalkan anak seorang itu meninggal, berat bagi orang tuanya. Hadis yang berikutnya adalah dari Khalid Al-Absi, dia berkata, mata ibnun li, anakku telah meninggal dunia. Fawajadtu alaihi wajdan syadida, maka aku dapati diriku ini sangat berat sekali. Fakultu ya Aba Hurairah, maka aku bertanya kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Wahai Abu Hurairah, adakah yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dapat menghibur kami atas meninggalnya anak-anak kami? Ada nggak hiburan buat kami ya, yang mendapatkan musibah berat ini, anak-anak kami meninggal? Ada nggak hiburan untuk kami yang kau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, sigarukum da'amisul jannah, anak-anak kalian itu adalah hewan-hewan kecil di surga. Wa yalqal ibn abahu, kemudian anak ini dia bertemu dengan ayahnya, fayakhudhu bihi ila jannah, kemudian ayahnya diajak untuk masuk ke dalam surga. Ketika meninggal anak daripada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, qabattum walada abdi, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna na'am, iya ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, qabattum samrata fuadi, kamu mencabut buah hatinya? Jadi anak itu kan disebut sebagai apa? Buah hati yang menyenangkan orang tuanya. Fayaquluna na'am, iya ya Allah, kami cabut buah hatinya. Fayaqul madza qala abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku yang anaknya meninggal tadi? Fayaquluna hamidaka wastarja, dia memuji engkau ya Allah dan dia beristirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fayaqulullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku istana di surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakan istana tersebut dengan apa? Alhamdi, istana pujian. Sebutkan dari Amr bin Amir Al-Ansari, dia berkata, haddatsatni Ummu Sulaim, Ummu Sulaim berkata kepadaku, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma salasatu awladin illa adkhalahumal jannah. Wahai Ummu Sulaim, tidaklah sepasang suami istri yang
ditinggal mati 3 anaknya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam surga bifadli rahmatihi iyahum, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Qultu wasnan, bagaimana dengan 2? Nabi mengatakan wasnan, meskipun hanya 2. Jadi yang dimasukkan ke dalam surga bukan hanya bapaknya saja, bukan hanya ibunya saja, tapi kedua orang tuanya.